Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi perkenalkan, saya ada Muhammad Sulfikir Ashari dari PJKR 18 kelas Parepare dengan NIM 1831342014. Kemudian kali ini saya akan membahas mengenai tentang kesepahaman menentukan perspektif status dan peranan sosial wanita dalam olahraga, yakni dalam MK atau mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Baik, jadi sebelum kita masuk di materi inti, mungkin kita akan membahas tentang olahraga. Yang pertama, yakni olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, serta dengan lingkungan di mana individu itu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakan. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yakni kehidupan publik dan pribadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkan. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasaan untuk berbuat dan menjadi sesuai dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga beregu. Kemudian kita masuk ya. Jadi wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dalam pola interaksi tertentu masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhir memberikan status padanya. Status sebagai kehidupan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak serta kewajibannya. Sukanto 1990. Status wanita dalam olahraga. Tidak ada satupun wanita terlahir secara otomatis mendapat status sebagai olahragawan atau atlet yang ditunjukkan dengan perbuatan pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan Raden Roro yang secara otomatis dimiliki ketika seseorang lahir. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan asifat status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan itu tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau ascribe status. Asifat status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengajar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya dalam olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntunan kebutuhan untuk harga diri dan atau self-esteem. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial, menurut Ralph Hart Turner, memiliki dua bentuk, yaitu contest mobility, mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi, sponsored mobility, atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati bentuk mobilitas, maka pemberian status sosial pada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai proses yang telah dilakukannya. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara atlet pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompok atau gender.
Misalnya sejumlah hadiah yang masih dibedakan diberikan kepada kelompok putra dan putri, meski mungkin pertimbangannya adalah ketika pertandingan putra sering melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atraktif, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok wanita. Kemudian peranan wanita dalam olahraga. Peranan atau role merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban Susanto 1985. Aspek dinamis kedudukan status Susanto 1990. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu: pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status kedudukan dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada orang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan kedudukan tanpa peran. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah terbuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tidaknya. Olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat mendapat peranan sosial dari kedudukan sebagai wanita yang berolahraga. Ketimpangan yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu termasuk aktivitas olahraga. Akibatnya ketidaksesuaian harapan dalam konteks olahraga Indonesia rasanya lebih tepat dikatakan tuntunan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Adapun menurut Davis pada tahun 1948, dari karena pertama, harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Apabila harapan masyarakat akan tindakan diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu, masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamaratakan status tanpa memahami peranan yang diemban. Kita menyamakan status atlet kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh sesuatu status terlebih perannya seperti apa. Dunia olahraga wanita lebih memperoleh kesialan. Dari konsep ini, kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang tanpa mengerti siapa lawannya. Dan proses untuk menjadi pecundang, karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terpuruk berpindahnya bulu tangkis putri harapan kita ke negara lain. Ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi olahraga wanita. Ini semua adalah tren yang semakin perburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas wanita olahraga. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kesempatan. Menurut Chockley 1990, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan. Yang lebih sering terjadi adalah kekurangan diantaranya dalam hal: 1. Persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor akademik, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketersediaan obat-obat dan pelayanan latihan, serta fasilitas publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Seandainya Presiden negara ini berprioritas pada peningkatan sumber daya perempuan bukan sebatas retorika,
dengan tegas memberikan askrip status dan status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat yaitu 1. Keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. 2. Individu yang hidup dalam suatu peranata sosial dan lingkaran masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakan secara intelektual. Kemudian, adapun faktor yang menjadi pendukung. Pertama adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia internasional adalah buah kerjasama antara pria dan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta status sejarah terus mengenangnya. Kita diingatkan pada prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade 1996. Saat pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah buah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanita lah sebenarnya menjadi perintis bagi KONI untuk terus mencanangkan upaya mendulang medali pada Olimpiade berikutnya. Hanya saja kita adalah masyarakat hedonis yang bersuka cita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menorehkan prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemasyhuran adalah wanita yang berhasil mencetak prestasi melebihi kaum pria, sehingga status dan peran wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Menurut Chuck Clay 1990, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikannya pendidikan informasi medik masih rendah. Jadi menurut Chuck Clay itu mungkin ada beberapa sekitar 5. Yang pertama itu keikutsertaan yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. 2. Aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. 3. Wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibanding pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. Keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. 5. Keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik menonjolkan otot. Mungkin ini adalah alasan-alasan yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peran sosial wanita dalam kehidupannya secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dengan bentuk tuntunan. Mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peran wanita dalam olahraga, melainkan sebagai pengayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketertinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Jadi selayaknya kita harus memberikan sebuah kesetaraan antara
pria dan wanita dalam hal pemberian, bukan dalam, menurut saya sih bukan dalam artian kita harus menyetarakan wanita dengan pria, bukan, tapi menurut saya itu adalah kita harus menyetarakan dalam hal pemberian statusnya dalam olahraga, karena tidak semua pria mampu mendapatkan juara dalam tingkat nasional. Kita lihat beberapa ganda campuran Indonesia, misalnya kita ambil ganda campuran pada bulu tangkis, itu sering kali mereka itu mendapatkan sebuah medali atau perunggu dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Ya. Mungkin itulah contoh, menurut saya mungkin bisa. Sekian dan terima kasih. Maaf ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.